Saudara, kita tahu ayat firman Tuhan yang ada di Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Amin. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya saudara-saudara, kita semua banyak kebutuhan, betul? Setuju ya? Kita semua banyak kebutuhan, tetapi terkadang banyak juga orang, dan saya percaya juga semua orang akan juga ada hal-hal yang menyulitkan untuk memenuhi kebutuhannya itu, betul? Tetapi firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita itu semua, apa yang harus kita lakukan? Cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Amin. Saudara-saudara, sebenarnya kita sudah mengerti. Kita harus cari kerajaan Tuhan. Kita harus cari kebenarannya. Kalau kita bicara tentang kerajaan, saudara-saudara, kita cari kerajaannya. Kira-kira kita carinya kemana, saudara-saudara? Kemana kita cari kerajaannya? Kalau kita cari kelurahan atau kecamatan Rongkut, gampang saudara-saudara ya. Tanya-tanya, dikasih alamat, kita mungkin naik taksi, kita bilang sama bapak supir, Pak antar saya ke kecamatan Rongkut, alamatnya ini. Dia akan antar kita dan kita bisa nyampe, saudara. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Tuhan, kita cari kemana saudara-saudara? Cari kemana kira-kira? Saudara-saudara, kita berbicara kerajaan, kalau kita bicara kerajaan tentu ada pemimpinnya yang namanya seorang raja, betul? Kerajaan pemimpinnya adalah seorang raja. Dan kita akan baca firman Tuhan selanjutnya. Kita akan baca dari Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasalnya yang ke-9. Saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa buka. Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Ayo kita sama-sama baca. Bentar saudara saya. Ya, sudah dapat ya? Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Kalau nanti ada, ini kita baca dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kalau ada kata-kata Allah kita ganti Tuhan, sepakat ya? Ayat 5, 1, 2, 3. Sebab seorang anak untuk kita lambang dan Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, pada zamannya Nabi Yesaya sudah dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang anak dan dia akan disebut menjadi Raja damai. Sudah dikatakan saudara, nanti akan ada Raja damai. Kalau kita lanjut, kita baca dari Matius pasalnya yang kedua. Matius pasalnya yang kedua, kita lihat ayatnya yang kedua saudara-saudara ya. Saudara, ini ada cerita tentang orang Majus, di mana pada saat Tuhan lahir, Tuhan memperlihatkan kepada orang Majus itu berupa tanda apa? Supaya orang Majus ini mengerti kalau Tuhan Yesua itu lahir. Apa tandanya yang diberikan kepada orang Majus? Ada yang tahu? Bintang, betul.
Tuhan melihatkan bintang dan orang Majus ini ahli perbintangan. Dia mengerti kalau ada bintang yang seperti ini berarti ada orang yang besar yang lahir. Dan dia yakin orang yang besar ini adalah seorang raja. Raja di atas raja. Maka dari itu orang Majus ini mencari dengan tuntunan bintang ini. Dia sampai ke negeri Israel. Dan tepatnya di kota Bethlehem. Ayat 2, Matius pasal 2 ayat 2. Saya bacakan. Orang Majus ini bertanya-tanya saudara-saudara. Karena pada waktu dia nyampe ke Israel, tepatnya mau menyampai ke kota Bethlehem itu, kan bintang itu di atas saudara-saudara ya. Kecuali bintangnya jatuh tiba-tiba ke rumahnya Tuhan ya, bruk gitu ya. Itu pasti orang Majusnya akan ngerti. Rumah yang dijatuhi bintang itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Tetapi bintangnya kan di atas saudara-saudara. Tetapi kira-kira itu ada di atas kota itu. Sehingga orang Majus ini bertanya-tanya. Dan salah satunya dia bertanya kepada Raja Herodes. Ini saudara yang dia tanyakan. Matius pasal 2 ayat 2. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Jadi saudara-saudara, melalui nubuatan Nabi Yesaya dan melalui ahli bintang orang Majus ini, Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada seorang raja yang lahir. Raja untuk orang Yahudi. Dan kita kenal namanya Yeshua HaMasyiah. Jadi saudara-saudara, kalau firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaannya, saat ini saudara-saudara kita kan masih tinggal di bumi ya. Mungkin kalau kita cari kerajaan Inggris, kita bisa ketemulah. Kita naik pesawat ke Inggris, kita bisa ketemu kerajaan Inggris. Apalagi yang negara bentuknya kerajaan. Tetapi kalau kita cari kerajaan surga ini di bumi, memang bagi kita saat ini saudara, orang-orang yang belum mengerti, dia akan mengalami kesulitan yang besar dengan apa yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 33 ini. Di mana kerajaan surga? Di mana kerajaan Tuhan? Di mana di Surabaya ini saya bisa menemukan kerajaan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Bapa yang di surga itu Bapa yang baik. Amin. Dia tidak akan mempersulit umatnya yang rindu untuk mau menjadi anaknya, untuk mau menjadi warga kerajaan surga. Dia tidak mempersulit, maka dari itu dia memberikan petunjuk demi petunjuk. Saudara-saudara, mungkin saat itu, saudara, pada saat Tuhan Yesus hidup, banyak orang yang masih tidak percaya bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah seorang raja. Tetapi saudara-saudara, mereka yang diberi anugerah, mereka yang hatinya disentuh, mereka yang diberi kemurahan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa membuka hatinya, sehingga mereka semua mengakui bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah seorang raja. Nah, kalau kita saat ini sudah mengerti bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah seorang raja, dan firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaannya, kita akan mudah untuk menemukannya. Amin. Saudara-saudara coba ya, mungkin di sini ada teman kita, mungkin Pak Lukas. Saya belum pernah ke rumahnya Pak Lukas, ya Pak Lukas. Ya. Saya belum pernah ke rumahnya Pak Lukas, tapi saya punya kerinduan untuk datang ke rumahnya Pak Lukas. Lalu saya tahu ada Pak Lukas. Wah, daripada bingung-bingung, ya toh. Saya tahu
saya sudah ketemu dengan pemilik rumahnya, saudara-saudara. Ngapain saya bingung-bingung? Kalau saya cari rumahnya Pak Lukas, mumpung sekarang ada pemilik rumahnya. Saya temui dia, Pak Lukas, saya mau ke rumahnya Bapak. Ketemu enggak saudara rumahnya Pak Lukas? Ketemu saudara. Karena saya langsung ketemu dengan pemilik rumahnya. Saat ini saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah Raja. Dan firman Tuhan saat ini, kalau kita mau cari kerajaannya, supaya semuanya itu ditambahkan kepada kita, kita saat ini tidak usah bingung-bingung saudara-saudara. Kalau kita disuruh cari kerajaannya, kita temui saja Tuhan Yeshua HaMasyiah. Amin. Saat ini kalau kita sudah ketemu dengan kerajaannya, kita ketemu dengan kerajaannya, lalu kita melihat saudara, sebuah gedung kerajaan. Saat ini saudara coba ya, kita supaya ilustrasinya gampang, kita bandingkan saudara-saudara. Saya pernah saudara-saudara ke suatu pedalaman, di sana ada sebuah gereja. Gerejanya belum jadi, kiri kanan tidak ada tetangganya. Jendelanya itu belum terpasang, jadi masih lubang besar-besar. Gedungnya tinggi, plafonnya belum ada. Lalu saya ke sana, saya melihat gedung gereja. Kira-kira di pikiran saya apa saudara-saudara? Paling ya saya punya pikiran biasa saudara-saudara ya. Oh gedung gereja, tapi gerejanya ya biasa-biasa. Tidak ada yang bisa menyentuh pikiran saya. Lalu saudara-saudara, saya belum tahu Bukit Sion ini seumpama saudara. Dari pedalaman, saya datang ke Bukit Sion, ke Surabaya, saya datang ke Bukit Sion. Lalu saya masuk, wow, dibandingkan dengan gereja yang di pedalaman. Gereja ini adalah gereja yang luar biasa. Ini saudara suatu contoh. Pada saat kita melihat kerajaan surga, pastilah saudara-saudara, kita semua yang melihat kerajaan itu akan dibuat terpesona. Amin. Saudara-saudara percaya? Kalau saudara-saudara benar-benar nanti melihat dengan mata kepala saudara-saudara, saudara-saudara akan terpesona, percaya? Coba kita lihat firman Tuhan dari Wahyu, pasalnya yang ke-21. Sudah dapat? Kita lihat ayat yang ke-18. Wahyu 21. Ini juga menubuatkan tentang kerajaan Tuhan, saudara-saudara. Sudah dapat ya? Ayo saya akan bacakan, saudara-saudara juga bisa mengikuti. Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mira. Dasar yang keempat batu jamrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang ke-11 batu laswardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Saudara-saudara pernah makan kue lapis? Warnanya ada berapa? Paling banyak kira-kira berapa? 3 atau 4 ya, betul ya? Ini saudara-saudara, lantainya surga ini berapa tadi? 12. Dan
warna-warna loh saudara-saudara. Ada yang kecubung, ada yang laswardi. Saudara-saudara pernah tahu batu mirah? Saya pernah ada jemaat kita di wilayah utara namanya Ibu Mirah. Ada Ibu Mirah datang? Enggak datang. Mirah warnanya apa? Merah. Oh, tahu semua saudara. Lalu enggak tahu ini saudara, ada kecubung. Kecubung warnanya apa? Oh, tahu semua, pinter batu-batuan. Ini nanti di surga saudara, seperti itu saudara. Kalau kita kue lapis itu mungkin cuma 3 atau 4. Ini 12 saudara. 12 lapis lantainya itu saudara. Berarti saudara-saudara pada saat melihat kerajaan Tuhan, saudara-saudara bisa enggak? Wow gitu, bisa enggak kira-kira? Petenggengan bisa enggak? Masuk akal saudara-saudara. Ini saudara-saudara, maka dari itu saudara. Kenapa firman Tuhan mengatakan cari dulu kerajaannya? Supaya apa? Supaya kita itu bisa ngerti bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang kaya raya. Amin. Maka dari itu kalau kita ketemu firman Tuhan tadi mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu saudara-saudara. Kalau kita benar-benar ketemu kerajaan surga, ini kita akan semakin yakin. Coba saudara-saudara sekarang bekerja, ngelamar. Ada 2 orang yang mencari pegawai. Yang satu saudara-saudara, ayo ikut aku. Aku butuh pegawai. Saudara-saudara datang ke rumahnya reot, naiknya sepeda ontel. Lalu yang satu saudara-saudara, aku cari pegawai. Lalu saudara-saudara datang ke rumahnya orang ini. Rumahnya gedong, magrong-magrong. Mobilnya 12. Kira-kira saudara. Saudara kerja, milih yang mana? Bos yang mana? Yang rumahnya magrong-magrong apa rumahnya yang reot? Pasti saudara-saudara, kita akan kepencut kepada bos yang mobilnya 12, yang rumahnya magrong. Amin. Karena kita yakin pada saat aku bekerja dengan dia, aku akan mendapatkan imbalan seperti apa yang sudah aku bayangkan. Betul? Kalau aku bekerja dengan dia, rumahnya yang reot, waduh iki dikongkon kerja, akhir bulan ditinggal melayu iki. Gak gajian ya. Bisa saudara-saudara punya pikiran seperti itu? Maka dari itu saudara, firman Tuhan mengatakan cari kerajaan Tuhan. Pada saat kita melihat kerajaan Tuhan, kita akan terpesona. Saudara. Tetapi saudara, kita ini kan saat ini masih ada di bumi. Saudara. Ayo coba kita lihat dari Roma 14 ayat 17. Kita baca sama-sama, ketemu? Roma pasal 14, ayo kita buka. Sudah ketemu saudara-saudara? Amin. Roma pasal 14 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, yang kita baca di Wahyu pasal 21 itu nanti saudara. Tetapi saat ini kita ada di bumi. Tapi firman Tuhan mengatakan kita di bumi ini juga harus ketemu kerajaan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita juga harus ketemu kerajaannya yang ada di bumi ini saudara. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Tuhan itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Di sini disinggung juga masalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau kita menemui kebenaran, kita juga menemukan kerajaan surga. Kalau kita menemukan damai sejahtera, kita juga menemukan kerajaan surga. Ada sukacita di dalam hidupmu.
engkau menemukan kerajaan surga. Tetapi yang terakhir dikatakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ini saudara-saudara, jangan sampai hilang. Karena banyak orang juga yang mengalami damai. Banyak orang yang sukacita. Banyak orang yang mengatakan aku benar. Tetapi mereka bukan dari Roh Kudus. Itu bukan kerajaan surga. Kalau bukan kerajaan surga, kerajaan setan. Cuman ada dua, saudara. Cuman ada dua. Kalau tidak surga, kerajaan setan. Jadi ya kita saudara harus benar-benar bisa mengerti. Bagaimana saudara-saudara kelanjutan dari setelah kita mencari kerajaan surga? Firman Tuhan mengatakan cari juga kebenarannya. Untuk apa saudara-saudara? Untuk apa kita mencari kebenarannya itu? Untuk apa? Saat ini saudara-saudara, pada saat kita masuk ke dalam suatu rumah, ini belum menjadi milik kita. Belum menjadi milik kita ya. Lain kalau sudah menjadi milik kita. Apalagi kita masuk kepada suatu kantor-kantor pemerintahan yang kita tidak kenal. Pada saat kita mau masuk, di depan itu biasanya ada siapa? Security. Apa yang kita lakukan kepada security itu? Minta izin. Pak, saya mau ketemu dengan Bapak Direktur. Lalu security-nya tanya, siapa Anda? Keperluannya apa? Kalau sudah jelas, ada janji atau belum? Lalu dia telepon ke dalam. Kalau diizinkan, baru boleh masuk. Masuk itu pun mungkin masih nunggu. Ada yang namanya toto kromo. Betul? Ada yang namanya disebut itu suatu toto kromo. Tata krama. Kebenaran ini saudara-saudara. Kita harus dapatkan karena apa? Pada saat kita sudah ketemu kerajaan surga. Apakah kita cuma terpesona? Melihat di situ airnya begitu jernih. Melihat buah-buah seperti di Taman Eden. Apakah kita tidak ingin untuk memetik dan menikmatinya, saudara? Pada saat kita melihat lantai yang 12 lapis itu. Saya pernah lihat, saudara, anak-anak kecil-kecil itu kalau saya lihat ada lantai yang granit itu, saudara, di mall waktu itu saya jalan-jalan. Wih, karena licin, saudara. Mereka itu menikmati, saudara. Apa yang dia lakukan, saudara? Mereka lari, anak kecil itu, lalu nyelorot, saudara. Serot gitu, saudara. Karena apa, saudara? Mereka ingin menikmati karena di rumahnya tidak ada lantai yang licin seperti itu, bersih, mengkilap. Di hotel-hotel bintang 5 itu juga seperti itu, saudara. Pada saat kita melihat itu, saudara, apakah kita tidak rindu, kepingin untuk menikmatinya, merasakan, mencicipinya, saudara? Pasti, saudara. Kita semua pada saat setelah melihat kerajaan surga itu, kita mempunyai hati yang rindu untuk bisa menikmati, saudara. Dan kebenaran ini, saudara-saudara, adalah alat untuk kita bisa menikmatinya itu. Kebenaran ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi anak Tuhan, menjadi warga kerajaan surga. Kebenaran ini. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, baru kita akan bisa mendapatkan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Otomatis, saudara, kita ketemu kerajaan surga, kita punya kebenaran, masuk, dan kita melakukan toto kromo, yaitu kebenaran itu, saudara-saudara. Otomatis semuanya yang ada di dalam kerajaan surga itu akan kita nikmati. Saudara-saudara, coba sekarang kita juga kembali kepada perusahaan, suatu perusahaan, pabrik. Kalau security itu, saudara, duduknya di mana biasanya? Di posnya ya, betul ya? Ada yang jaga di depan,
Mungkin kalau yang jaga di dalam produksi ya duduknya ada posnya di dalam. Tetapi saudara, kalau direktur duduknya di mana? Ada ruang AC-nya, kursinya bisa naik turun, bisa dijemplang no, ya saudara, betul? Mejanya kecil apa besar? Besar. Demikian juga kita, saudara. Saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, ada kebenaran, ada tata krama yang harus kita mengerti. Ada bagian-bagian yang harus kita mengerti. Kalau kita mau semuanya itu ditambahkan kepada kita, kita harus melakukan kebenaran demi kebenaran. Pada saat kita masuk, mungkin kita baru diterima sebagai security. Kita mengabdi di perusahaan itu, kita melakukan kebenaran, berbakti kepada perusahaan, mempunyai prestasi. Oleh pimpinan dari security diangkat menjadi mandor mungkin ya, mandornya pabrik. Dari mandor diangkat lagi menjadi staff. Itu saudara-saudara. Pada saat kita melakukan kebenaran, kita ini akan menikmati apa yang ada di dalam surga. Minimal saudara-saudara, seperti security itu, minimal. Minimal ini kita sudah ada di dalam lingkupnya kerajaan surga. Mending enggak saudara, daripada di kerajaan setan. Mending mana? Mending di kerajaan surga. Meskipun ada di depan saudara. Tetapi percayalah saudara, kalau kita di bumi ini, kita mau melakukan kebenaran itu, percayalah, semuanya itu akan ditambahkan, itu ya dan amin. Sekali lagi, itu adalah ya dan amin. Coba saudara-saudara kita akan baca kembali firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Ayo kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kuduskanlah mereka. Satu, dua, tiga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ini diberi petunjuk lagi oleh Tuhan. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang baik. Di mana aku mencari kebenaran? Pada saat aku melihat pengadilan yang ada di bumi. Saya tahu orang ini benar-benar benar. Dia tidak salah. Tetapi kenapa orang yang benar ini malah masuk penjara? Di mana ada kebenaran? Kemana aku cari kebenaran? Firman Tuhan mengatakan, kebenaran firman itu adalah kebenaran. Kita lanjut saudara-saudara. Dari Roma pasalnya yang 10, ayatnya yang ke-17. Roma pasalnya yang 10, kita akan baca ayatnya yang ke-17. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara dari kebenaran ditarik. Kita dapatkan itu melalui firman. Dan saudara-saudara firman itu kalau kita saat ini dapatkan, satu buku ini adalah kita percayai adalah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara percaya yang saudara-saudara bawa itu adalah firman Tuhan? Tetapi masih berbentuk tulisan. Tetapi dari kebenaran menuju ke firman lalu menuju ke iman. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Kita membutuhkan iman, saudara. Tetapi sekali lagi tadi dikatakan
bahwa kerajaan surga itu tentang sukacita, damai sejahtera, itu semua kalau oleh Roh Kudus itu adalah kerajaan surga. Saat ini kalau kita bicara tentang firman, saudara-saudara, iblis itu hafal firman Tuhan enggak? Hafal ya? Pada waktu Tuhan dicobai, jadikanlah batu-batu ini roti. Iblis tahu. Jadi iblis mengetes Tuhan dengan firman Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Saat kita dengar firman, dengar perkataan, hati-hati juga. Ini firman Tuhan atau perkataan iblis. Tetapi kita mau hidup di dalam iman. Tetapi iman itu oleh pendengaran akan firman Tuhan saudara. Kita harus menghidupi sehari-hari untuk kita terus ada di dalam Tuhan, Yesus HaMashiach, dan kita memperkenankan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya firman yang masuk ke dalam hati kita itu adalah firman Tuhan. Dan saat firman itu masuk, itu akan menimbulkan iman. Dari kebenaran, masuk ke dalam firman, masuk lagi ke dalam iman. Kalau kita baca firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang kedua saudara-saudara, ayat 17, Yakobus pasal 2 ayat 17 saya bacakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara-saudara pada saat kita terima kebenaran, bagaimana kita bisa menikmati, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencapai kepada suatu kehidupan. Kalau mati saudara-saudara, meskipun kita tahu, kita sudah ketemu kerajaan surga. Kita sudah tahu di sana ada sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kita tidak bisa menikmatinya dan mempergunakannya. Tetapi saat kebenaran itu kita dapatkan dari firman, firman itu mencapai iman, menimbulkan iman di dalam hidup kita. Dan iman itu kita lakukan, firman itu kita kerjakan, kita lakukan. Iman itu akan menjadi hidup. Kalau iman itu hidup, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, iman sebesar biji sesawi akan memindahkan apa saudara? Memindahkan gunung. Itu iman yang hidup saudara. Bukan iman sekedar iman. Tapi kalau iman itu iman yang hidup. Firman Tuhan mengatakan meskipun itu cuma sebesar biji sesawi. Iman itu akan memindahkan gunung saudara. Ini saudara-saudara, maka dari itu firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaannya, carilah dulu kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, saudara, saat ini ayo kita belajar saat ini tentang perumpamaan kerajaan surga. Saudara. Kita akan baca dari Matius pasal yang ke-22. Jadi saudara-saudara pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga itu ada banyak hal saudara. Dan mungkin juga banyak yang kita ingini. Seperti kita di dunia ini. Mungkin yang belum punya anak, kepingin anak. Yang belum menikah, kepingin membentuk rumah tangga. Apalagi yang belum mencicipi mungkin apa, kepingin mencicipi. Yang belum pernah ke Kalimantan atau ke Sumatera, kepingin ke sana. Karena ada saudaranya yang di sana, kepingin menjenguk. Ada banyak keinginan-keinginan. Tetapi kita perlu saudara-saudara, yang namanya kehidupan tadi itu. Iman yang hidup itu saudara. Supaya kita bisa mendapatkan semua itu. Jadi di dalam kerajaan surga di bumi ini juga banyak hal saudara.
tetapi Tuhan akan bawa kita tahapan demi tahapan. Dan satu, saudara-saudara, Tuhan memberikan contoh kepada kita hal kerajaan surga. Matius pasal yang ke-22. Ayatnya yang pertama, lalu Tuhan Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi Tuhan ini banyak mengajar kepada murid-muridnya pada waktu itu melalui perumpamaan, saudara. Supaya apa? Supaya mudah dimengerti, saudara. Dari perumpamaan-perumpamaan itu akan membuat kita ini mudah untuk mengerti akan maksud Tuhan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saya stop dulu, saudara. Jadi ini Tuhan memberikan perumpamaan. Hal kerajaan surga, ada seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan anaknya. Sudah ada, saudara, sebenarnya banyak orang yang diundang. Undangan itu sudah disebar. Pada tanggal ini kamu datang ya ke tempatku. Karena aku mau mengadakan pesta. Saya lanjut ayat yang keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi saudara-saudara, saya memikirkan, saudara, ini yang ngundang seorang raja. Undangan itu sudah dibagikan. Dan raja sudah mempersiapkan, di sini dikatakan dia sudah menyiapkan, saudara-saudara, hidangan, lembu jantan, ternak piaraan. Semuanya itu sudah tersedia. Saya cuman mikir, saudara, kenapa ya mereka tidak mau datang? Padahal yang ngundang ini raja loh, saudara. Saya ingat, saudara-saudara, bulan Desember, masih ingat ya? Bulan Desember kita mengadakan ibadah tutup tahun di tempat ini. Yang datang di tempat ini sedikit atau penuh? Penuh ya? Ini yang ngundang cuman, ya kita katakan ini cuman gereja Bukit Sion. Saudara-saudara aja sudah menanggapinya. Dan saudara-saudara mau datang. Kita sudah sediakan, kita umumkan. Ada berkat dari Tuhan yang akan dibagikan melalui gereja Bukit Sion. Apa itu? Nanti di ibadah tutup tahun. Kita akan makan-makan bersama. Dan juga ada pembagian sembako. Dan jemaat Tuhan, saudara, menanggapinya dengan serius. Itu penuh, saudara-saudara. Tetapi ini, saudara-saudara, hidangan sudah disediakan. Yang ngundang ini raja loh, saudara. Tetapi mereka tidak mau datang, saudara. Kenapa ya, saudara-saudara? Ini merupakan suatu tanda tanya, saudara-saudara, bagi saya. Sampai saat ini, ya mungkin, saudara, ini coba kita lanjut ya. Tapi sebenarnya nggak masuk akal, saudara. Kita lanjut dulu. Tetapi, ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Ada yang pergi ke ladang. Pesta itu kan undangannya itu sudah lama, saudara-saudara, dibagikan. Seperti kita pada waktu kita mau mengadakan acara, itu jauh-jauh hari sudah diumumkan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ladang, itu sebenarnya kita bisa merencanakan enggak, saudara-saudara? Umpama saudara-saudara mau datang ke pesta. Setiap hari saudara-saudara tugasnya harus memasak di dapur. Biasanya saudara-saudara kalau masak itu pagi, siang, atau malam.
pagi. Lah pestanya itu jam 8 pagi dimulai. Saudara-saudara kepingin datang karena ini yang ngundang Bapak Gubernur. Lalu kira-kira saudara-saudara masaknya itu kapan? Malam, betul? Malam ya saudara ya. Mungkin masak yang keringan, yang enggak bau. Sehingga besoknya bisa dimakan, enggak usah masak. Waktunya enggak kemakan waktu untuk masak. Sehingga saudara-saudara bisa mendatangi undangan dari Bapak Gubernur. Betul saudara? Tapi ini saudara-saudara, alasannya saudara. Ada yang pergi ke ladangnya. Sudah diundang loh saudara. Kok dipasno gitu loh saudara. Waktu hari hanya dia pergi ke ladang. Ada lagi yang alasannya apa ini saudara-saudara? Ada yang pergi mengurus usahanya. Jadi dia lebih mementingkan usahanya. Saudara-saudara, ini adalah perumpamaan. Saudara. Kalau kita aplikasikan saudara, kepada undangan Tuhan. Saat ini kan kita mengatakan bahwa kerajaan surga itu tentang sukacita, tentang damai sejahtera oleh Roh Kudus. Pada saat ini saudara-saudara yang ada di tempat ini. Saudara-saudara tadi pada waktu mau berangkat. Saudara-saudara beribadah pujian. Saudara-saudara mendengarkan firman. Saudara-saudara pulang. Saudara-saudara menikmati damai sejahtera enggak? Saudara-saudara menikmati sukacita enggak? Amin? Amin atau kepeksa amin? Amin. Berarti saudara-saudara, ini adalah kerajaan surga. Ada iman itu saudara-saudara? Bahwa kalau kita mendapatkan damai sejahtera, kita merasakan sukacita oleh Roh Kudus, bahwa kita ada di dalam kerajaan surga. Saudara, ini perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Kita sudah umumkan jauh-jauh hari. Setiap hari Minggu, jam 17, setiap hari Minggu jam 17, kita akan ada ibadah di tempat ini. Itu sudah jauh-jauh hari, saudara. Karena setiap minggu kita lakukan. Ini undangan saudara untuk kita semua. Tetapi saudara-saudara kita tahu, tidak semua ada yang terjadi seperti apa yang firman Tuhan catat yang kita baca hari ini. Saudara. Mereka menolak undangan dari Tuhan. Alasannya apa? Wah macam-macam. Saudara. Ada yang ngurus usahanya, ada yang ngurus ladangnya, ada mungkin yang wah macam-macam lah urusannya. Alasannya itu macam-macam. Sehingga mereka yang tidak datang itu saudara, mereka meremehkan undangan dari Raja segala raja, Raja damai. Siapa itu saudara? Tuhan Yeshua HaMasyiah. Ayat 7 saudara. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu akhirnya apa yang dikatakan oleh raja? Karena sebenarnya yang berhak itu enggak datang, tetapi perjamuan kawin harus terus berjalan. Pesta harus tetap berjalan, ibadah harus tetap berjalan. Raja mengatakan apa, saudara? Keluar kamu hamba-hambaku, pergi kamu ke jalan-jalan, ke persimpangan-persimpangan. Siapa yang kau temui, undang dia untuk datang ke pesta perkawinan. Saya lanjut dulu saudara-saudara. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang
dijumpainya di jalan-jalan. Ini saudara-saudara ya, yang dijumpainya itu macam-macam saudara. Orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Pertama saudara-saudara, yang diundang itu mereka yang masuk kategori saudara. Mungkin kalau kita ngundang anak kita nikah, yang pertama diundang itu siapa? Saudara. Lalu siapa saudara? Kenalan-kenalan, betul ya? Teman dekat, itu diundang saudara. Tetapi pada waktu mereka diundang, pada saat hari perkawinan mereka tidak datang saudara. Saudara-saudara yang kita harapkan datang, mereka tidak datang. Teman-teman dekat tidak datang. Lalu pemilik pesta ini mengatakan kepada hamba-hambanya, sudah, mereka itu enggak layak, sudah diundang, enggak mau datang, sekarang keluar kamu, siapa aja yang kamu temui, ajak mereka datang. Dan firman Tuhan mengatakan di situ ada orang baik dan orang jahat, saudara. Risiko enggak, saudara? Enggak risiko. Saudara. Di sini jelas firman Tuhan mengatakan meskipun orang itu jahat, biar mereka masuk ke dalam pesta. Saat ini saudara-saudara, saya melontarkan sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara. Kita ini saat ini di tempat ini. Di sini kan ada hamba yang diutus untuk ngundang-ngundang, cari mereka yang di persimpangan-persimpangan jalan, atau kita ini undangan yang tidak mau hadir, yang sudah diundang jauh-jauh hari, yang tidak hadir, atau kelompok yang ketiga, saudara. Yang mendadak, wis timbang ono aku ndek oma nganggur, ya toh, iki mumpung ono bemo gratis, ya wis melok wae. Melok wae untuk masuk ke tempat ini. Karena di Bukit Sion kita bisa menikmati udara yang sejuk minimal 1,5 jam daripada di rumah kepanasan. Saudara, ada 3 kelompok, ada hamba, ada undangan yang tidak hadir, ada juga undangan-undangan yang kepaksa, saudara, terpaksa. Tetapi saudara-saudara, bagi Tuhan, pada saat mereka masuk ke dalam kerajaan surga, mereka akan seperti yang kita ulas tadi pertama kali. Pada saat orang itu melihat kerajaan surga, kita percaya saudara, mereka akan mengatakan, wow, mereka akan terpesona. Karena apa? Di sini adalah kerajaan surga. Kalau saudara-saudara posisinya adalah seorang hamba, kita wajib saudara-saudara untuk membawa siapapun, karena ibadah tetap harus berlangsung. Pesta harus tetap berlangsung, saudara-saudara. Kita bawa, kita tidak peduli. Firman Tuhan mengatakan, ada yang jahat, ada yang baik, gak peduli. Modelnya bagaimana, tidak peduli. Bawa semua. Kalau kita memang memposisikan, saudara, kita mau. Karena kita ini sudah mengabdikan kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi hambanya Tuhan. Apakah kita tidak seperti perumpamaan yang Tuhan tulis ini, saudara? Yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk kita membawa mereka melihat kerajaan surga dan mencari kebenarannya. Sehingga semuanya itu akan ditambahkan kepadaku dan juga kepada kamu juga. Amin, saudara-saudara. Kalau kita memang mau, saudara, menempati posisi kita sebagai hamba Tuhan Yesus HaMashiach. Hamba itu pasti, saudara-saudara ya, dengan undangan yang biasa-biasa, kira-kira, saudara-saudara. Kira-kira lebih dekat mana, saudara-saudara, sama Tuhan, sama Raja. Pasti lebih dekat hamba, betul? Karena hamba itu sudah ngobrol-ngobrol, sudah ngomong-ngomong dengan Raja. Tetapi undangan-undangan itu, saudara-saudara, yang baru ditemui di jalan-jalan itu, mereka baru masuk. Mungkin mereka baru tahu, oh Raja itu wajahnya seperti itu, rambutnya itu seperti ini. Tetapi seorang hamba, dia ada kelebihan. Maka dari itu, saudara,
Seorang hamba adalah suatu tempat posisi yang terhormat. Meskipun kayaknya di sini itu dikatakan itu soro, saudara. Disuruh keluar, suruh cari, suruh kerja, suruh nyiapkan. Kayaknya soro, saudara. Tetapi percayalah, saudara. Dia hidupnya sudah ada di dalam kerajaan surga. Itu hamba, saudara. Tapi kalau undangan-undangan yang dadaan itu, saudara, mereka masih di luar-luar. Untung-untung hambanya ini ketemu sama orang jahat ini. Kalau hamba ini tidak ketemu dengan orang jahat ini, apakah dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Pertanyaannya, bisa? Kalau kita memang hamba Tuhan, saudara, tanggapi, saudara. Kita memang ada di dalam rumah Tuhan. Jangan sampai kita seperti undangan-undangan yang menolak, atau undangan-undangan yang kepeksa. Yang dipeksa, saudara-saudara. Tetapi kita mau, saudara-saudara. Biarlah kita ada di dalam bait Tuhan. Ada di dalam rumah Tuhan. Ada di dalam kerajaan surga. Dan kita mengerti kebenarannya. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Oleh firman kita mempunyai iman. Dan iman pada saat kita lakukan, iman itu akan menjadi hidup. Dan kita percaya, saudara-saudara, kehidupan yang dari Tuhan adalah kehidupan yang untuk selama-lamanya. Amin. Ayo kita akan berdoa dan kita akan nyanyikan sebuah pujian.